Apriani dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Darmajah Jakarta. Nah, kali ini aku akan mengajak kalian semua untuk mencari dan menemukan metode menyenangkan yang kita bisa gunakan di dalam pelajaran IPS di sekolah dasar. Nah, sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan sekarang, yaitu kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum ini tuh menekankan pada pembelajaran yang berpihak pada murid, yang aktif dan bermakna. Oleh karena itu, metode yang kita gunakan sebagai guru juga harus yang menyenangkan. Nah, aku punya satu metode yang sering aku gunakan dan yang paling menyenangkan di dalam pembelajaran IPS. Apa metode itu? Nah, kali ini aku menggunakan metode diskusi. Metode diskusi ini sangat efektif digunakan karena dapat melatih kemampuan berpikir kritis, kerjasama, serta keberanian siswa dalam menyiapkan pendapat. Di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, guru itu sebagai fasilitator yang menekankan pembelajaran aktif dan bermakna. Sebagai fasilitator itu maksudnya kita hanya membantu atau memancing para siswa untuk berpikir lebih kreatif dan lebih kritis lagi agar metode diskusi yang kita gunakan itu efektif. Nah, metode diskusi kali ini itu yang paling utama adalah fungsinya untuk mendorong siswa aktif dan berani berpendapat. Nah, metode diskusi ini juga meliputi banyak hal. Nah, yang paling sering kita jumpai dalam pembelajaran IPS itu seperti bertukar pikiran atau bertukar pendapat sesama siswa. Selanjutnya itu, metode diskusi ini juga dapat melatih kerjasama, berpikir dan kreatif, menghargai dan berani berpendapat. Metode diskusi ini juga cocok diterapkan pada pembelajaran SD. Nah, kali ini aku punya satu contoh atau satu materi yang bisa kita gunakan di dalam metode diskusi yang akan kita gunakan dalam pembelajaran, yaitu budaya di sekitar. Nah, step yang pertama, kita bagi dulu para siswa atau murid kita ke dalam beberapa kelompok. Nah, kita sebagai guru yang sesinya sebagai fasilitator, tentunya harus memberi pertanyaan pemantik. Nah, untuk menghidupkan suasana dan menarik perhatian para siswa, kita juga bisa menggunakan gambar atau video tentang budaya atau tentang judul yang akan kita gunakan sebagai topik pembahasan. Nah, selanjutnya, peran kita sebagai guru dalam proses diskusi yaitu membimbing dan mengarahkan. Membimbing dan mengarahkan dalam hal seperti diskusi. Diskusi kan pastinya menggunakan banyak tata bahasa yang biasanya digunakan oleh anak-anak didik. Nah, fungsinya kita membimbing yaitu kita memperbaiki setiap bahasa-bahasa yang mereka gunakan. Selanjutnya itu kita membantu para kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Nah, seperti menyusun struktur hasil yang akan mereka presentasikan, seperti itu peran guru di dalam diskusi ya. Dan selanjutnya kita menekankan nilai toleransi dan persatuan. Sudah pasti di dalam diskusi, di dalam satu kelompok, mereka ada yang memiliki budaya yang berbeda. Nah, kita tidak boleh lengah akan hal itu karena nilai toleransi itu sangat penting di dalam pelajaran IPS. Nah, itu dia salah satu metode yang bisa kita gunakan dan yang menyenangkan di pelajaran IPS. Kesimpulan yang bisa aku ambil dalam pembelajaran dan metode diskusi di pembelajaran IPS ini yaitu metode diskusi ini membuat pembelajaran IPS menjadi lebih aktif, menyenangkan, dan juga bermakna, sehingga para mahasiswa dapat memahami dan belajar IPS secara seru dan menyenangkan. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Sekian dari aku, semoga metode ini bisa berguna di dalam pembelajaran IPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.